Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu untuk kali ini tentang quality control atau pengendalian kualitas. Nah, jadi kalau misalkan di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang proses atau kegiatan produksi, kemudian nanti untuk menjembatani sebelum produk yang dihasilkan itu dipasarkan atau diperjualbelikan, maka di sini sebelumnya ada tahap yang disebut dengan quality control atau pengendalian kualitas. Nah, kita akan mempelajari tentang quality control tersebut. Maka di sini langsung saja saya bacakan untuk quality control atau di sini kita sebut dengan QC adalah proses pengecekan yang dilakukan oleh bisnis atau perusahaan. Jadi di sini itu adalah proses pengecekan untuk tujuannya memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ada. Jadi di sini kalau misalkan produk itu sudah dihasilkan dari kegiatan produksi atau proses produksi, maka di sini tahap selanjutnya adalah quality control atau pengendalian kualitas. Nah, di sini tujuan dari proses pengecekan atau quality control tadi yaitu memastikan agar kualitas produk yang dihasilkan itu sesuai dengan standar yang ada. Jadi setiap perusahaan atau setiap bisnis itu pasti punya standar tertentu. Nah, kalau misalkan produk yang dihasilkan itu sesuai standar, maka di sini dapat dikatakan dia lolos quality control atau pengecekan. Dalam proses ini, bisnis atau perusahaan bisa saja memperbaiki kualitas produk agar lebih baik lagi sebelum diperjualbelikan atau diluncurkan ke publik. Jadi kalau misalkan produk yang dihasilkan itu belum sesuai dengan standar yang ada, karena ada kalanya dalam proses produksi itu ada yang tidak kita harapkan muncul, atau mungkin ada ternyata tidak sesuai dengan uh, tujuan atau standar yang kita tetapkan. Maka di sini perusahaan atau pelaku bisnis itu bisa memperbaiki produk tersebut sehingga produk menjadi sesuai dengan standar dan juga kemudian dia layak untuk dipasarkan atau diperjualbelikan. Kemudian prosedur quality control. Jadi prosedur atau tahapan melakukan quality control yaitu yang pertama adalah menentukan standar. Nah, jadi di sini prosedurnya adalah menentukan standar. Prosedur quality control yang pertama adalah menentukan standar. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, setiap perusahaan atau pelaku bisnis yang membuat produk itu maka dia akan mempunyai standar tertentu. Nah, kalau misalkan punya standar berarti dia sudah menentukan standar itu. Itu adalah tahapan pertama dari quality control. Apa sajakah standar yang harus dipenuhi sebelum produk diluncurkan? Apakah harus satu persatu diperiksa? Apakah bisa mengecek beberapa persen saja dari produksi di satu batch atau gelombang atau pokoknya dalam sekali produksi? Ini sangat penting untuk dilakukan di awal karena menentukan efektivitas produksi dan proses persiapan produk atau layanan yang diberikan. Jadi di sini tahapan yang paling penting untuk prosedur quality control itu adalah standar. Kenapa? Karena dalam menentukan standar ini itu perusahaan tentu tidak sembarangan karena akan mempengaruhi produk yang diperjualbelikan. Kemudian standar yang sudah ditetapkan itu akan berpengaruh pada prosedur quality control selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah menyelaraskan visi dan misi perusahaan. Prosedur selanjutnya yang harus diikuti adalah menyelaraskan visi dan misi perusahaan dengan karyawannya. Mengapa hal ini penting? Ketika menjalankan quality control, tujuan utamanya adalah menjaga kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi kalau misalkan dalam bentuk barang, maka di sini tujuan dari quality control itu kan untuk menjaga kualitas, sedangkan untuk perusahaan jasa, maka di sini itu menjaga layanan yang ditawarkan.
Hal ini bisa tercapai secara optimal apabila manajemen dan karyawan memiliki pandangan yang sama bahwa kualitas produk terus terjaga dan sesuai dengan standar yang ditentukan. Jadi harus ada persamaan visi dan misi dari perusahaan, baik itu manajemen ataupun karyawan. Untuk menyelaraskan visi dan misi ini, perusahaan bisa melatih karyawannya dan menentukan standar seperti yang sudah disebutkan di poin sebelumnya. Jadi untuk menyelaraskan itu selain melatih karyawan juga dari standar yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada memperbaiki produk atau layanan yang ditawarkan. Setelah menentukan benchmark atau standar perusahaan dan menyelaraskan visi misi manajemen serta karyawan, langkah selanjutnya adalah menjalankan quality control itu sendiri. Dalam prosedur quality control, salah satu hal yang harus dicari tahu adalah berapa produk yang gagal. Jadi ada kalanya itu dalam sebuah proses atau kegiatan produksi ada produk yang gagal. Maka di sini produk yang gagal itu dicari tahu atau dicatat, mungkin jumlahnya seperti itu. Setelah itu tim yang bertanggung jawab bisa memperbaiki agar sesuai dengan standar. Jadi kalau misalkan produk yang gagal atau tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka di sini ada tim atau karyawan yang memperbaiki agar produk itu menjadi sesuai dengan standar. Dengan adanya quality control diharapkan presentase produk yang gagal itu terus berkurang. Jadi kalau misalkan dalam satu kali produksi itu kita sudah tahu berapa produk yang gagal, kemudian sudah tahu presentase dari berapa produk yang gagal tersebut, maka itu akan menjadi pelajaran atau akan menjadi catatan ketika perusahaan itu memproduksi produk pada batch atau pada gelombang berikutnya. Nah, berarti di sini salah satu yang patut kalian ketahui atau yang kalian catat itu kita harus bisa belajar dari pengalaman. Kalau misalkan kita sudah pengalaman, oh produk yang gagal segini, maka nanti di periode selanjutnya itu kita usahakan untuk meminimalisir produk yang gagal itu. Sehingga di sini kalau misalkan produk yang kita hasilkan itu menjadi sedikit jumlah produk yang gagal, maka di sini kan perusahaan itu akan menjadi lebih baik. Coba kalau misalkan kita tidak belajar dari pengalaman, oh produk yang gagal segini pada periode pertama, kemudian pada periode berikutnya ternyata juga jumlah barang yang gagal juga seperti itu. Berarti kan kita belum bisa belajar dari pengalaman. Nah, berarti belajar pengalaman itu sangat penting dalam kalian menjadi pelaku bisnis atau pelaku usaha. Lalu bagaimana jika tidak? Bagaimana jadinya jika terlalu banyak produk gagal atau layanan yang tidak memuaskan pelanggan? Kalau sudah sampai di titik itu, perusahaan harus membuat rencana untuk memperbaiki proses produksi produk dan layanan yang ditawarkan. Intinya proses ini akan terus berputar agar memastikan tidak ada kesalahan yang dibuat atau setidaknya meminimalisir. Nah, jadi kalau misalkan di sini itu masih banyak produk-produk yang gagal, maka di sini perusahaan itu harus istilahnya introspeksi diri. Misalkan harus membuat perencanaan ulang atau mungkin memperbaiki proses atau kegiatan produksinya atau memperbaiki layanan yang ditawarkan, sehingga di sini ke depannya itu apa yang dilakukan oleh perusahaan itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya adalah manfaat quality control. Di sini ada beberapa manfaat dilakukannya quality control atau pengecekan kualitas atau pengendalian kualitas. Nah, yang pertama yaitu produksi itu akan lebih konsisten.
Manfaat pertama dari quality control adalah menjaga konsistensi produksi. Hal ini mencakup proses produksi dan juga kualitas yang ditawarkan. Jadi yang pertama, manfaatnya itu menjaga konsistensi produk, menjaga kualitas yang ditawarkan atau yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ketika menjalankan quality control, sudah pasti ada standar yang ditentukan di awal seperti di tahapan prosedur quality control tadi. Nah, fungsi QC adalah memastikan bahwa setiap orang sudah menjalankan tugasnya, produk sesuai dengan standar kualitas yang diberikan dan tidak ada kecacatan sebelum produk atau layanan diluncurkan. Jadi di sini itu menjaga kualitas dari produk atau layanan yang diberikan. Kenapa? Karena ketika layanan atau kualitas produk itu mengalami cacat atau tidak sesuai standar, maka itu nanti akan berpengaruh pada kepuasan konsumen. Nah, kalau misalkan konsumen tidak puas, maka di sini itu kalian akan kehilangan konsumen tersebut atau konsumen itu akan berpindah dari perusahaan kita atau bisnis kita ke perusahaan yang lain atau pesaing kita, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Manfaat kedua adalah meningkatkan efisiensi, baik itu dari segi proses produksi, tenaga, dan juga waktu. Pasalnya kalau tidak dilakukan QC, bisa saja ditemukan kesalahan atau cacat dari sebuah produk. Setelah ditemukan, kamu harus memperbaiki ulang dan hal tersebut cukup memakan waktu, biaya, dan juga tenaga. Jadi di sini kalau misalkan kita punya tim QC, maka di sini produk atau layanan yang salah atau yang cacat itu segera diperbaiki, seperti itu. Kalau misalkan nanti tidak ada QC, maka kalau kita tahunya itu setelah produk itu dalam bentuk jadi sudah dipasarkan atau diperjualbelikan, maka di sini itu akan menambah tenaga, waktu, biaya, dan sebagainya, sehingga itu menjadi tidak efisien. Jadi kalau misalkan ada QC, sesegera mungkin, sedini mungkin kita tahu kesalahan atau kecacatan dari produk atau layanan, itu nanti akan segera diambil tindakan oleh perusahaan untuk memperbaiki kualitas atau layanan dari produk layanan dari perusahaan tersebut. Nah, lebih baik mengecek di awal, lalu biaya, waktu, dan tenaga yang dimiliki bisa difokuskan ke pengembangan kualitas atau mungkin ekspansi bisnis. Jadi kalau misalkan kita tahu di awal dari kecacatan produk itu, maka di sini biaya yang dikeluarkan itu lebih efisien, waktu, tenaga itu juga lebih sedikit, sehingga yang seharusnya digunakan untuk misalkan memperbaiki, kalau kita baru tahu kesalahan atau kecacatan yang ada di akhir, maka di sini itu seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lain seperti mengembangkan kualitas atau ekspansi bisnis. Dan yang ketiga itu ada menjaga kepuasan pelanggan, seperti yang sudah saya singgung tadi. Jadi manfaat quality control yang selanjutnya adalah menjaga kepuasan pelanggan. Ketika memproduksi sebuah produk yang sudah diperjualbelikan atau layanan yang sudah digunakan, tentu ada standar yang melekat di pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan harus dijaga karena hal tersebut merupakan salah satu aspek yang bisa mempengaruhi customer loyalty atau keloyalan dari customer itu. Jangan sampai ada kesalahan fatal yang tidak terdeteksi lalu membuat pelanggan tidak ingin membeli produk atau menggunakan layanan lagi. Jadi kepuasan pelanggan atau konsumen itu sangat penting untuk kita jaga, karena di sini akan mempengaruhi customer loyalty. Kalau misalkan konsumen itu sudah tidak puas dengan pelayanan kita atau produk yang kita hasilkan, maka di sini pelanggan atau konsumen itu akan beralih ke bisnis saingan kita. Kalau misalkan kita bisa menjaga kualitas, kemudian menjaga misalkan kualitas layanan atau kualitas produk yang dihasilkan, maka di sini kita akan selalu bisa menghargai atau memuaskan pelanggan, sehingga pelanggan itu akan tetap setia dengan
produk kita atau layanan kita. Kemudian yang keempat adalah memungkinkan bisnis untuk berkembang. Manfaat terakhir dari quality control adalah meningkatkan kemungkinan bisnis untuk terus berkembang. Bagaimana tidak, kalau proses produksi efisien, konsisten, dan pelanggan puas, bukankah akan lebih mudah untuk mengembangkan bisnis? Perusahaan bisa mengoptimalkan pekerja karena sudah ada standar yang ditentukan untuk menjalankan proses produksi. Tidak hanya itu, perusahaan bahkan bisa memperbarui produk, sistem, dan detail yang lain. Jadi kalau misalkan kita sudah punya standar tertentu, produk yang dihasilkan sesuai standar, kemudian layanan yang diberikan itu sesuai dengan standar yang bagus, maka di sini pelanggan kan akan puas, maka kita bisa memungkinkan untuk mengembangkan bisnis kita itu lebih luas lagi. Jadi di sini kita sudah tidak perlu memikirkan lagi bagaimana pelanggan kita, bagaimana kualitas produk kita. Kalau itu sudah standar, berarti di sini kita sudah melakukan sesuai dengan jalurnya atau standarnya. Maka di sini kita bisa mengalokasikan pemikiran kita atau mungkin waktu, tenaga untuk hal yang lain, mungkin untuk mengembangkan bisnis dan sebagainya. Jadi itu pentingnya quality control. Kalau di perusahaan besar itu ada tim khusus untuk quality control, sehingga di sini kalau misalkan ada tahapan atau quality control, maka tim itu yang akan bekerja. Kalau misalkan kita menjadi seorang wirausaha pemula atau perintis misalkan, maka di sini kita sendiri bisa merangkap sebagai orang yang melakukan quality control. Nah, itu sebagai bagian dari tahapan awal bisnis kita. Yang penting kita bisa memberikan yang terbaik untuk pelanggan atau konsumen. Jadi kalau misalkan layanan yang kita berikan sesuai dengan standar, produk yang dihasilkan sesuai standar, maka di sini konsumen juga akan puas, sehingga konsumen itu akan setia pada apa yang kita hasilkan. Sudah? Mungkin itu untuk pertemuan kali ini tentang quality control. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi kalian nanti akan belajar lebih lanjut setelah ini tentang misalkan pemasaran, kan kita sudah selesai quality control misalkan, maka tahap selanjutnya kan produk itu akan dipasarkan. Maka bagaimana misalkan memasarkan produk, kita akan lebih lanjut mempelajarinya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.